Mari kita buka Alkitab kita, terambil dari kitab Pengkhotbah. Hari ini kita akan dengarkan khotbah dari kitab Pengkhotbah. Saudara. Kitab Pengkhotbah pasal 12. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan pagi ini biasanya disampaikan di khotbah-khotbah penghiburan atau pemakaman, ya. Tapi pagi ini kita tidak sedang menguburkan atau memakamkan jenazah siapapun, tapi pagi ini kita sungguh-sungguh mau mendengarkan sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan itu sebenarnya bukan untuk orang mati. Sabda Tuhan itu untuk orang hidup. Ya. Apapun sabda itu diambil dari kitab manapun, pasal manapun, sabda Tuhan itu untuk orang hidup. Karena orang mati sudah habis. Tidak ada kesempatan lagi untuk merubah diri, untuk berobat, untuk bertobat. Jadi tidak ada waktu lagi bagi orang mati untuk berubah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan dengan judul khotbah, yaitu ingatlah Tuhan Penciptamu. Ingatlah Tuhan Penciptamu. Kalau kita membaca ayat 1 ini, seakan-akan khotbah ini juga ditujukan hanya untuk anak-anak muda. Ya. Ini anak-anak muda, ada Chloe, ada Siska, ada Eca. Mana lagi anak muda? Semua ketutup, enggak begitu kelihatan saya. Oh ya, ada anak muda Gunari di belakang, ya, Tuhan. Ya. Walaupun firman Tuhan ini menyatakan ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, firman ini sesungguhnya tidak khusus untuk anak muda. Tetapi untuk siapapun, walaupun umurnya sudah lanjut, sudah tua, tetapi yang masih berjiwa muda. Ya. Sekalipun umurnya sudah lanjut, tetapi masih memiliki jiwa muda. Firman ini juga untuk saudara sekalian. Tetapi firman ini juga untuk orang-orang yang sudah lanjut usianya. Walaupun merasa ada kan orang yang lanjut umurnya merasa aku sudah sangat tua, renta. Oke, itu juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa sudah sangat tua. Tapi sebenarnya ada juga orang yang umurnya masih sangat muda, merasa sudah sangat tua. Ada nggak seperti itu? Ada, berperilaku seperti orang tua begitu. Ada yang seperti itu. Makanya firman Tuhan ini memang ayatnya menyatakan ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Tetapi sesungguhnya firman ini adalah untuk semua orang, golongan. Ini penerapannya untuk semua orang, semua golongan, umur, baik kanak-kanak maupun sudah tua. Firman ini untuk kita semua. Ya. Bagi yang merasa muda, oke, silakan. Bagi yang merasa tua, oke, juga silakan. Tetapi biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan untuk kita semua. Yang merasa masih muda, jangan lepas kendali,
memuaskan kehidupannya, keinginan masa mudanya sepuas-puasnya di luar Tuhan. Bagi yang merasa sudah tua, jangan juga berkecil hati. Karena apa? Kita punya Tuhan yang menciptakan kita. Itu sebabnya inilah tujuan kita mendengarkan sabda Tuhan pagi ini dengan judul Ingatlah Tuhan Penciptamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita disuruh ingat, saudara, kepada pencipta kita, kepada Tuhan kita? Ayat 8 menyatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ayat 8, ayat yang ke-7. Ini alasan kenapa kita disuruh mengingat pencipta kita. Karena kita hidup di bumi ini ada batasnya. Apapun yang ada di alam semesta ini ada batas umurnya. Memang benar manusia lahiriah kita ini akan kembali ke tanah. Apa yang dari debu akan kembali kepada tanah. Tetapi apa yang roh sifatnya yang diberikan Tuhan kepada manusia, ini akan kembali kepada Tuhan pencipta kita. Debu asal dari daging kita ini akan berhenti sampai di kuburan. Tetapi roh yang Tuhan berikan kepada kita semua akan terus sampai kekekalan. Kembali kepada Allah dalam dua pengertian. Kembali kepada Allah, ditempatkan di sisinya, hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga, atau kembali kepada Allah dalam pengertian tidak boleh, mampir saja tidak boleh ke surga. Begitu meninggal di tengah jalan rohnya langsung diarahkan belok kanan atau belok kiri. Kemana saudara? Ke neraka. Kembali kepada Allah dalam pengertian dua itu, ke neraka atau ke surga, sungguh-sungguh real, nyata, bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan dengan sungguh-sungguh, ingatlah Tuhan penciptamu. Karena daging yang berasal dari debu ini akan kembali ke tanah. Dan roh yang Tuhan berikan itu akan kembali kepada Tuhan, bernilai kekal. Itu sebabnya saudara, kita harus ingat Tuhan pencipta kita. Kita hidup di bumi ini ada proses. Memang kita punya umur dan semua ada batasnya. Ada orang yang dikaruniai umur, ya nggak sampai lahir sudah keguguran. Ada yang dikaruniai umur sampai 1 tahun saja. Ada yang dikaruniai umur sampai 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Lebih dari 100 tahun. Kita semua tidak tahu berapa batas umur kita di bumi ini. Karena kita tidak tahu berapa batas umur kita yang Tuhan percayakan untuk kita bisa hidup di bumi ini, maka kita perlu mengingat sedini mungkin. Nah, itu loh pasnya, mengingat Tuhan seawal mungkin. Maka firman Tuhan mengingatkan, ingatlah Tuhan penciptamu. Hai anak-anak muda, hai orang-orang yang berjiwa muda,
sedini mungkin ingatlah Tuhan penciptamu. Jangan pernah lupakan Tuhan. Berapapun umur kita yang Tuhan percayakan di muka bumi, semua ada proses. Kita lahir, kita dikandung, kita lahir, sampai kita diambil oleh Tuhan. Semua ada prosesnya. Kalau dalam pelajaran biologi, ya waktu pembuahan ada pertumbuhan sampai menjadi janin yang sudah berumur, sampai proses lahir, terus meningkat, semakin sempurna kekuatannya ketika lahir, sampai umur kira-kira 40, itu puncak kekuatannya, sekitar 40 ke atas, 50 seperti saya sudah 50, sudah mulai menurun. Ada proses yang harus dilalui. Proses hidup selama ada di muka bumi ini. Tidak bisa lari dari proses ini siapapun. Semua harus menjalani proses kehidupan ini. Dan ada satu proses di dalam ayat 1b sampai ayat yang ke-6, saudara. Ayat 1b sampai ayat yang ke-6. Situ ada proses dijelaskan sedemikian rupa. Nah, proses kehidupan mulai dari ayat 1b sampai ayat yang ke-6 itu. Setiap orang akan melaluinya. Setiap orang akan menjalani proses kehidupan. Entah itu sakit, entah itu karena proses penuaan. Secara alamiah, semua pasti mengalami proses ini. Dan tentu proses dalam kehidupan ini itu tidak mudah. Proses kehidupan ini tidak mudah. Kadang menyakitkan, kadang tidak menyenangkan. Maka firman Tuhan mengingatkan, ingatlah akan Tuhan penciptamu sebelum tiba hari-hari yang kau katakan malam dan tidak ada kesenangan di dalamnya. Ingat Tuhan, kita semua sedini mungkin, seawal mungkin, sebelum proses kehidupan yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, yang penuh dengan penderitaan itu menghampiri kita. Di saat hidup masih terasa sehat, di saat hidup masih punya uang cukup, di saat hidup keluarga masih utuh, di saat hidup usaha masih lancar, pekerjaan masih lancar, semua serba enak, serba nyaman. Ingatlah Tuhan bahwa ada hari-hari tertentu dalam hidup kita yang menyakitkan, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kesulitan, dan kita tidak bisa menikmatinya. Maka firman Tuhan dengan tegas mengatakan, ingatlah Tuhan penciptamu. Saudara, bagaimana supaya kehidupan kita dalam menjalani hari-hari ini kita bisa menikmatinya? Bagaimana supaya kehidupan hari-hari ini kita bisa melewatinya dengan sukacita, menjalani kehidupan ini dengan sukacita? Bagaimana caranya? Firman Tuhan tadi mengingatkan, walaupun dalam hidup ini ada proses yang kadang menyakitkan, kadang tidak enak, kadang penuh kemalangan, seiring tubuh yang semakin melemah, tetapi kita harus menyadari betul dua hal tadi. Hidup kita ini
terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohani. Ya. Ini harus kita sadari betul bahwa hidup kita itu terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohani. Kehidupan jasmani itu sifatnya terbatas. Maka dalam ayat 7 tadi dikatakan, daging kita yang berasal dari debu ini akan kembali ke tanah. Apa yang dari debu akan kembali menjadi tanah. Dan itulah daging kita, terbatas. Maka itu harus kita sadari betul. Dan harus kita sadari juga, selain kehidupan jasmani kita terbatas, ada kehidupan rohani kita yang bersifat kekal. Dengan menyadari dua hal ini, maka tentu kita akan melihat bersama-sama masing-masing kebutuhan jasmani dan rohani ini berbeda. Kalau orang hanya fokus kepada kebutuhan pemenuhan jasmani, saudara, orang akan makan sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Orang akan mencari uang sebanyak-banyaknya. Kalau bisa ditampung di semua bank yang ada, di gudang yang ada, untuk diisi dengan uang. Sebanyak-banyaknya mengumpulkan harta, benda, emas, perak. Tapi firman Tuhan katakan, apapun yang bersifat fisik, materi, jasmani itu terbatas penggunaannya, waktunya juga terbatas. Makanan kita yang katanya sangat enak dan harganya sangat mahal, itu juga sangat-sangat terbatas. Enaknya makanan itu cuma di mulut, di lidah ini. Begitu lewat dari lidah, tenggorokan sudah masih enak rasanya. Paling enaknya nanti kalau gitu ya. Setelah itu beberapa jam lagi keluar. Enaknya cuma sebentar, nikmatnya cuma sebentar. Tapi nyarinya sudah sulitnya minta ampun. Apalagi hari-hari ini untuk beli makanan yang enak dengan selera kelas tertentu, ya harus cari uang yang banyak. Untuk dapat uang yang banyak hari-hari ini tidak mudah, bener nggak? Yang ngojek satu hari dapat berapa kali order? Mau beli makan pizza terus tiap pagi siang sore 100 ribu. Mau beli, nggak usah pizza lah, sate kambing, sate gulai kambing pagi siang sore ya, hasil ngojek ya bablas, saudara. Jangankan hasil ngojek, hasil kerja lainnya juga kalau makannya selalu yang mahal-mahal. Untuk hari-hari ini harus mikir. Nyarinya susah, nikmatinya cuma sebentar. Nanti uangnya habis, bingung lagi, mikir lagi. Pengen baju yang mahal, karena ngikuti mode. Untuk beli perlu uang yang banyak. Untuk cari uang yang banyak hari-hari ini juga tidak mudah. Padahal kebanggaan menikmati baju yang baru, yang mahal itu juga paling tidak lama, saudara. Begitu muncul mode yang baru, ya, yang kita beli dengan susah payah itu, yang katanya wow luar biasa itu, ya akan tergantikan dengan model baru lagi. Intinya apapun yang kita pakai, kita nikmati, kenikmatan yang kita rasakan selama itu masih bersifat fisik, materi, jasmani, sangat-sangat terbatas. Nyarinya susah minta ampun.
Beda lagi dengan kehidupan astronot, saudara ya. Kalau astronot mau ke luar angkasa, kehidupan astronot yang hidup di luar angkasa pun ya terbatas. Makanya terbatas. Paling kalau di luar angkasa, kalau lihat-lihat atau baca-baca buku, lihat-lihat film itu BBC atau yang tentang ilmu pengetahuan orang yang hidup di luar angkasa dengan baju yang seperti itu beratnya, kebutuhan oksigen harus terjamin, makannya pun harus penuh dengan aturan, dengan kapsul-kapsul yang berisi nutrisi. Jadi semua makanan yang dibutuhkan untuk tubuh dibuat semudah mungkin, seefisien mungkin, wujudnya kapsul-kapsul, sekali minum bisa menguatkan tubuh untuk bisa bertahan beberapa lama. Untuk bisa hidup di luar angkasa pun perlu persiapan panjang. Tetapi dalam persiapan yang panjang, waktu hidup di luar angkasa pun tidak bisa panjang, tetap terbatas. Terlebih lagi kehidupan yang bersifat rohani, saudara. Kehidupan yang bersifat rohani memerlukan sesuatu yang berbeda dengan kebutuhan jasmani sehari-hari kita. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kebutuhan jasmani materi ini terbatas gunanya, dan kebutuhan rohani ini jauh melampaui kebutuhan jasmani dan bersifat kekal adanya, maka seharusnya ketika kita menyadari hal itu, kita harus memiliki skala prioritas dalam hidup ini. Kita harus memiliki skala prioritas dalam hidup ini. Nikmat sesaat, bersifat daging, bersifat materi, atau nikmat dalam kekekalan. Saudara yang terbiasa dengan makanan-makanan nikmat dalam pengertian tidak terkontrol, makan sesuka hatinya, biasanya penyakitnya juga banyak loh. Kalau lihat laporan kesehatan anak-anak muda di zaman modern ini, sudah banyak yang kena gula darah, banyak yang kena darah tinggi, banyak yang kena penyakit yang seharusnya itu penyakitnya orang tua sebenarnya. Karena selera anak muda kita sekarang ini makanya adalah makanan cepat saji. Tapi apapun lah itu makanannya, yang jelas itulah proses hidup yang harus kita jalani selama di bumi ini. Tadi kalau kita membaca, saudara, ayat 2 sampai 6. Coba kita baca ayat 2 sampai 6. Ada yang punya Alkitab di HP yang bahasa Indonesia masa kini? Ada enggak? Yang membawa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini? Ada enggak? Tidak ada yang bawa terjemahan itu. Saya mau membacakan itu sedikit berbeda. Karena apa? Alkitab kita ini untuk pengkhotbah ini kan banyak sebenarnya berisi puisi. Firman Tuhan dalam bentuk puisi. Nah, Alkitab terjemahan yang kita pakai, yang biasa kita pakai ini, diterjemahkan begitu saja dari bahasa aslinya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau masa kini, sudah diterjemahkan dari bahasa aslinya, tetapi sudah
diperjelas sesuai dengan kehidupan kita masa ini. Ya. Jadi kalau itu puisi juga sudah diberi pengertian dalam penerjemahan itu. Coba perhatikan ya, yang membawa terjemahan Indonesia sehari-hari atau terjemahan Indonesia masa kini. Biasanya kalau saya bagikan ayat-ayat sehari-hari itu dalam tanda kurung ada BIMK atau BIS. BIS itu bahasa Indonesia sehari-hari atau BIMK bahasa Indonesia masa kini. Ya. Saya bacakan mulai ayat 2. Bila tiba saat itu, matamu tak lagi terang, sehingga pudarlah sinar surya, bulan dan bintang. Awan mendung membawa hujan, tetap menyertaimu bagai ancaman. Ini ayat yang kedua. Menjelaskan tentang mata kita yang mengalami penurunan fungsi. Pak Slamet umurnya 50 tahun, tetapi sudah mengalami penurunan fungsi penglihatan. Saya kalau melihat Pak Gunari di belakang, hitam saudara. Walaupun itu dinyalain semua saudara, lampunya dinyalain semua, masih kurang terang saudara. Benar, itu Pak David bisa nyalain semua. Nanti kan kurang terang dalam penglihatan saya, karena penglihatan saya sudah mengalami penurunan fungsi. Dan itulah yang terjadi yang ditulis dalam ayat 2. Dikatakan bila tiba saat itu matamu tak lagi terang, sehingga pudarlah sinar surya. Sinar surya tidak pudar, sebenarnya penglihatan kita yang mulai memudar. Jadi Pak Gun jangan berkecil hati ya kalau dikatakan hitam. Yang memudar itu penglihatan ini loh, ya saudara. Pak Gun tetap putih, Pak Gun tetap putih, jernih. Ya. Sehingga pudarlah sinar surya, bulan dan bintang. Awan mendung membawa hujan, tetap menyertaimu bagaikan ancaman. Saudara, kalau penglihatan ini seperti Pak Slamet ini sudah menurun, walaupun toh terik surya menyengat sangat panas, rasanya itu mendung terus, saudara. Rasanya mendung. Dalam penglihatan saya ini rasanya mendung, redup. Yang mungkin sudah pakai kacamata minus atau plus juga, coba dicopot. Rasanya redup, tidak enak dalam penglihatan itu. Walaupun matahari terik, panas, tidak ada mendung, perasaan itu mendung kayak mau hujan terus. Ya. Yang ketiga, lenganmu gemetar dan tak lagi memberi perlindungan. Lengan gemetar dan tak memberi perlindungan. Saudara, ada kan orang umur-umur tertentu tangannya sudah begini, ya, pegang sesuatu begini, saudara. Gemetar. Itu bisa karena tua, itu bisa karena penyakit semacam Parkinson. Walaupun umurnya masih muda, bisa kok begini. Gemetar terus. Ini. Lenganmu gemetar dan tak lagi memberi perlindungan. Kakimu yang kekar akan goyah tanpa kekuatan. Ada enggak yang badannya besar, tinggi, mulai gagah, tapi tiba-tiba karena satu peristiwa tidak kuat lagi berdiri? Ada. Tiba-tiba kakinya gemetar kalau berdiri, rasanya sakit. Rasa sakit di kaki kadang-kadang dimulai dari ujung-ujung jari, sakit semua, lalu ke tumit. Kadang-kadang ada yang di ini pas di siku, bahasa Jawa ini di dengkul, rasanya sakit untuk duduk. Kalau sudah duduk berdiri sudah sakitnya minta ampun. Berjalan pun harus hati-hati, tidak hati-hati kepleset. Mungkin usia belum tua, tetapi ciri-ciri ini ayo kita perhatikan. Walaupun usiamu masih muda, perhatikan.
Inilah proses kehidupan, realitas kehidupan. Mata mulai berkunang-kunang, mulai kabur. Tangan mulai gemetaran, kaki mulai gemetaran untuk berjalan. Lalu selanjutnya, gigimu tidak lengkap untuk mengunyah makanan. Ayo coba, giginya yang masih lengkap siapa? Angkat tangan. Oh, berarti sudah ada yang lengkap ini giginya. Paling yang lengkap ini opung Daud ini yang masih lengkap ini. Iya. Ayo yang muda-muda, siapa yang masih merasa lengkap giginya? Sampai mana tadi? Gigimu tidak lengkap untuk mengunyah makanan. Ya. Matamu kabur sehingga menyuramkan pandanganmu. Saudara, dari mata, lengan, kaki, gigi, tidak lagi bisa mengunyah dengan baik. Bahkan kadang-kadang tidak hanya bisa mengunyah dengan baik. Hari-hari ini banyak yang penurunan kesehatan karena penurunan imun. Sehingga yang terjadi apa? Tidak bisa merasakan rasa enaknya makanan. Semua rasanya hambar. Yang manis katanya hambar. Yang rasanya asin katanya hambar. Yang pedes pun dibilang hambar. Hari-hari ini banyak yang seperti itu. Usia anak-anak sampai tua. Banyak enggak? Fungsi pengecap. Fungsi penciuman juga begitu, saudara. Ada kerbau baru lewat lalu plok. Tidak terasa baunya, saudara. Kalau di kampung saya juga begitu sekarang, saudara. Kalau pagi-pagi bangun ada begitu cepat keluar, padah, sudah. Kalau ada huk-huk, rame-rame jangan keluar supaya enggak tercium baunya. Minyak kayu putih itu kan kuat sekali, saudara, baunya. Tapi untuk orang-orang tertentu enggak terasa di hidungnya. Saudara, penurunan daya penciuman hidung ini loh, hari-hari ini juga banyak, saudara. Siapa yang pernah mengalami penurunan lidah, pengecap dan penciuman di hidung? Sudah tua atau belum? Masih muda kan secara umur? Tapi pernah mengalami itu, biar menjadi rambu-rambu bagi kita bahwa hidup ini terbatas. Baik tangan yang gemetar, baik gigi yang tidak lengkap, baik kaburnya mata kita untuk melihat, baik apapun, itu adalah tanda-tanda peringatan bahwa hidup kita itu terbatas, saudara. Lalu ayat yang keempat, keramaian di jalan sampai di telingamu dengan samar-samar, saudara. Kalau orang-orang tertentu, ini kan jalan bypass, bukan bypass saja terus, ini kan ramai sekali, saudara. Kendaraan lalu lalang. Untuk orang-orang tertentu, kedengarannya cuma samar-samar. Padahal aslinya keras sekali, saudara. Tapi untuk orang-orang tertentu yang pendengarannya sudah mengalami penurunan, samar-samar terdengar. Bunyi musik dan penggilingan hampir tidak terdengar. Tapi puji Tuhan, ketika dengar musik rohani, Pak Slamet masih dengar, enak sehingga bisa loncat-loncat, saudara. Enak. Masih bisa menikmati musik rohani, dan jiwa pun terangkat untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sukacita, bahkan dengan bertepuk tangan, walaupun berkeringat, walaupun napas kos-kosan, semangat. Karena apa? Masih kedengaran musiknya. Luar biasa. Bunyi musik dan penggilingan hampir tidak terdengar. Di Budok masih ada penggilingan padi kan,
suaranya sangat keras karena penggilingan padi itu mesinnya diesel, jadi pasti keras. Kalau mesin diesel suaranya terdengar pelan-pelan, berarti ada gangguan pendengaran. Engkau tak dapat tidur terlena, kicauan burung pun membuat engkau terjaga. Ya. Ada nggak orang yang gampang? Ada yang semakin tua atau karena gangguan pendengarannya berkurang, tetapi ada yang semakin berumur semakin pendengarannya semakin itu, sehingga tidurnya pun tidak bisa tenang. Ada orang buka pintu sedikit, coba yuk, gampang terganggu tidurnya. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu merasa gampang terganggu tidurnya juga, ini tanda-tanda loh. Tapi tanda-tanda yang mengingatkan bahwa usia kita di bumi ini terbatas. Ya. Ayat 5. Engkau takut mendaki tempat yang tinggi dan harus berjalan dengan hati-hati. Ya. Ada nggak orang yang takut ketinggian? Pak Heru dulu takut ketinggian. Lama enggak nukang naik itu naik takut ya. Tapi setelah naik berapa kali enggak takut lagi. Tapi takut ketinggian ini pun sebenarnya juga ciri-ciri. Orang yang takut ketinggian itu juga ciri-ciri yang diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup ini ada batasnya. Ya. Ada batasnya. Dan harus berjalan dengan hati-hati. Rambutmu beruban dan kakimu kau seret waktu berjalan. Rambut beruban. Kalau saya mungkin tidak banyak ubannya, cuma ada tanda-tanda itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan rambut di sini. Sama dengan Pak Heru, bersaudara itu. Waktu mantap. Ya. Dan kakimu kau seret waktu berjalan. Kakimu kau seret waktu berjalan. Saudara, ini tidak nyindir opung loh ya. Ini Alkitab. Ini tidak nyindir yang sepuh-sepuh. Bu Surti, Pak Surti, Bang Nah. Tidak. Waktu mau naik rasanya. Tapi menjadi peringatan. Karena umur ada batasnya. Memang Alkitab mencatat ada saatnya kita menyeret kaki kita. Mungkin Pak Slamet yang ngomong begini belum waktunya, tapi pasti ada saat. Siapapun pasti mengalami. Untuk naik ke tempat tinggi aja harus pelan-pelan. Satu tingkat, ambil nafas lagi, naik lagi, satu tingkat, ambil nafas lagi. Itulah hidup, ada batasnya. Dan firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Maka hilanglah segala hasrat dan keinginan. Saudara, hilanglah segala hasrat dan keinginan. Yang sepuh-sepuh masih punya cita-cita ingin jadi pilot pesawat terbang kan? Yang sepuh-sepuh, ataulah jangan yang sepuh yang umur-umur sudah 60. Yang umur 50 tahun kayak Pak Slamet, apa masih ada yang 50 tahun ingin jadi tentara? Ingin masuk angkatan darat, ya. Apakah masih ada? Kalaupun ada, kalaupun diterima untuk berperang beneran juga harus mikir-mikir. Nafasnya sudah tinggal dihitung Senin Kemis. Kekuatannya pun terbatas untuk lari, main bola saja. Aduh, sudah tidak kuat. Ini peringatan Tuhan. Kita menuju ke tempat tinggal kita yang penghabisan. Orang-orang berkabung dan meratap di sepanjang jalan. Ketika saatnya tiba, kita dibawa ke tempat pekuburan. Kita tidak ngerti apa-apa. Tapi orang-orang di jalan, pengiring-pengiring kita, ada yang menangis. Keluarga kita menangis, orang-orang yang kita kasih menangis, anak kita menangis, suami istri kita menangis sedih.
Orang tua kita menangis sedih ketika kita dibawa ke pemakaman. Semua sedih, semua menangis di sepanjang jalan, menangis. Saudara, hari-hari ini banyak di antara kita yang kehilangan saudara, keluarga, kerabat kan, karena penyakit, karena pandemi ini. Dan kita pun mungkin hampir-hampir celaka karenanya. Dan dikatakan bahwa penyakit pandemi ini masih bisa bertahan beberapa tahun ke depan. Berarti selama obat pandemi ini belum ditemukan secara pasti, ancaman dari pandemi COVID ini masih ada. Dan bahaya ada di mana-mana, saudara. Dan itu tidak terlihat oleh kita. Dan ayat selanjutnya mengatakan, rantai perak akan putus, terpisah-pisah, lampu emas akan jatuh dan pecah, tali timba putus dan rusak, kendi hancur dan terserak-serak. Artinya apa, saudara? Hidup kita walaupun bagaikan pelita emas, orang yang punya kekayaan yang melimpah-limpah. Pada saatnya kalau tali dulu di kampung, zaman dulu peninggalan Belanda, kerajaan itu kan masih ada lampu yang betul-betul antik, ada rantainya, lalu ada lampu minyaknya di tengah. Dibuat begitu seni, begitu antik, dan terbuat dari campuran perak, campuran emas sehingga mahal. Orang seringkali mencuri ini lampu yang mahal ini. Semahal apapun lampu itu terbuat dari emas ataukah perak, kalau saatnya putus, hancur, maka hilang semua kemegahannya, keindahannya, kemahalannya. Artinya apa? Kalau saatnya Tuhan tentukan kita harus kembali kepada Tuhan, siapapun tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak. Dan tanda-tanda peringatan itu sudah Tuhan berikan untuk kita ingat bahwa hidup di dunia ini serba terbatas, saudara. Kalau hidup dunia ini serba terbatas, maka jangan hanya fokus kepada hal-hal lahiriah, hal-hal yang bersifat jasmaniah saja. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Perlu olahraga, perlu. Latihan fisik perlu. Tapi terbatas gunanya. Makan makanan perlu untuk kebutuhan jasmani kita, tapi terbatas gunanya. Tapi ibadah kita kepada Tuhan punya nilai kekal, berguna dalam segala keadaan. Segala keadaan hidup di bumi ini kita butuh ibadah, sampai nanti kita kembali pun kita tetap beribadah kepada Tuhan. Salam memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita di surga pun ibadah, memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Di bumi ini pun kita juga beribadah. Ibadah berguna dalam segala keadaan. Di dalam waktu sehat, di dalam waktu sakit, ibadah itu penting. Di dalam waktu tenang, nyaman, di dalam waktu bahaya, ibadah itu penting untuk proteksi kita dan kekuatan kita serta penghiburan kita. Dan untuk kehidupan kekal, ibadah itu juga sangat penting. Maka mari kita menyadari bahwa hidup ini bersifat jasmani dan rohani. Kita harus punya skala prioritas dalam hidup ini. Jangan hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat materi dengan mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani, ibadah. Matius 4 ayat 4 menyatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Benar kan? Manusia memang butuh roti, butuh nasi untuk dimakan, memenuhi kebutuhan jasmania. Tapi tidak hanya itu saja, roti dan nasi saja untuk memenuhi kebutuhan jasmania saja. Tapi kita juga butuh firman Tuhan. Kita juga butuh firman Tuhan. Ayat Matius 4 ayat 4 ini diambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Saudara bisa mencatat kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ketika persediaan makanan orang Israel habis, mereka berteriak-teriak minta roti. Apakah Tuhan menyuruh orang Israel masak roti? Tidak. Apakah Tuhan menyuruh orang Israel beli roti ke bangsa-bangsa lain? Juga tidak. Tapi bagaimana Tuhan memenuhi makanan orang Israel yang segitu banyak? Dengan berfirman. Melalui firman Tuhan, maka Tuhan menurunkan roti yang dari surga. Mana? Itulah yang dimakan oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel pengen makan daging, apakah Tuhan memerintahkan orang Israel untuk nangkap burung lalu diternak dulu? Tidak. Ketika mereka minta makanan daging, apakah Tuhan menyuruh bangsa Israel membeli daging dari bangsa-bangsa lain? Juga tidak. Lalu dengan apa Tuhan memenuhi mereka dengan daging? Tuhan berfirman dan memerintahkan burung puyuh untuk datang dimanapun bangsa Israel berada. Sehingga bangsa Israel bisa makan daging, makan roti dengan kenyang setiap hari. Dengan apa saudara? Dengan firman Tuhan. Maka benar firman Tuhan katakan manusia hidup bukan saja dari roti, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Saudara bisa mendapatkan uang, penghasilan dari bekerja, dari usaha. Ya. Siapapun mungkin bisa bekerja dan menghasilkan uang. Tapi kalau Tuhan misalkan ibaratnya keran itu ditutup kret, ayo usaha, bekerjalah sekuat tenagamu, mikir sekuat tenagamu. Kalau keran pekerjaan, keran penghasilan ditutup oleh Tuhan, kita bisa apa, saudara? Kita bisa apa? Tapi kalau Tuhan berkata, seperti Tuhan memerintahkan mana dari surga burung puyuh yang Tuhan perintahkan untuk memenuhi kebutuhan orang Israel. Burung puyuh datang ke perkemahan orang Israel. Mana turun penuhi kemah orang Israel. Bisa nggak kira-kira? Hari ini juga kita bisa mengalami mujizat seperti itu. Tinggal fokus kita. Kalau kita hanya berfokus pada kekuatan diri kita sendiri, kita bisa pusing, kita bisa stres hari-hari ini. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, setia dalam ibadah, yakinlah. Orang mungkin melalui penyakit ini seakan-akan tertutup pintu. Melalui penyakit pandemi ini seakan-akan tertutup usaha. Melalui penyakit ini seakan-akan tertutup pekerjaan. Yakinlah,
Dengan cara Tuhan sanggup membuka pintu-pintu surga untuk memberkati saudara. Berupa burung puyuh, berupa mana surgawi yang membutuhkan sesuai zaman hari ini, kita hidup di hari ini. Mungkin Tuhan tidak mengirimkan burung puyuh, mungkin Tuhan tidak akan mengirimkan mana dari surga, tapi Tuhan akan mengirimkan berkat kecukupan dalam bentuk-bentuk yang lain yang kita butuhkan hari ini, selama kita punya firman Tuhan, selama kita setia beribadah. Amin, saudara. Selain kita harus menyadari bahwa kehidupan ini ada jasmani dan rohani. Jasmani yang bersifat sementara, rohani yang bersifat kekal. Maka kita disuruh ingat Tuhan. Ingatlah Tuhan penciptamu. Dia, siapa dia Tuhan pencipta kita? Dialah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Langit dan bumi ini ada tercipta karena apa? Firman Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atasnya. Lalu ayat 3 mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan itu diulang terus, berfirman Allah maka jadi, berfirmanlah Allah maka jadi. Dalam kitab Kejadian, hanya dengan berfirman maka itu jadi. Dan firman itu telah menjadi manusia. Pribadi yang telah berfirman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Ayat berapa saudara? Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman Tuhan yang mampu mengadakan kebutuhan bangsa Israel telah menjadi manusia yang bernama Yesus. Yesus itulah Tuhan pencipta kita yang harus kita ingat, yang harus kita percayai. Kalau ayat 1 mengatakan, ingatlah Tuhan akan penciptamu pada masa mudamu. Siapakah pencipta kita? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang sudah berfirman menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan yang berfirman menciptakan langit dan bumi telah menjadi manusia yang bernama Yesus, yang saat ini kita percaya. Inilah kekuatan kita untuk kita bisa hidup memenuhi kebutuhan jasmani kita yang serba terbatas, dan menjadi jaminan kita untuk kehidupan kekal. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara bisa menemukan Yohanes 1 ayat 16 ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa itu saudara? Dari kepenuhan Yesus yang telah firman yang telah menjadi manusia yang bernama Yesus itu, dari kepenuhan Yesus kita menerima kasih karunia. Dari kasih karunia kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa? Dari kesempurnaan Yesus sebagai Tuhan yang dan telah menjadi manusia itu, kita mendapatkan berkat yang tidak ada hentinya. Coba yang sekali lagi angkat tangan siapa yang punya bahasa Indonesia sehari-hari? Tidak ada ya, bahasa Indonesia masa kini tidak ada ya. Terjemahnya begini, saudara bisa cek nanti atau download bisa di aplikasi di Alkitab itu.
Yohanes 1 ayat 6. Yesus penuh kasih, tiada hentinya Ia memberkati kita. Yesus maha kasih, tiada hentinya Ia memberkati kita. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, tiada hentinya Ia memberkati kita yang percaya. Amin, saudara. Tidak ada hentinya Dia memberkati kita. Dan berkat Tuhan itu bersifat untuk kebutuhan materi kita, tetapi juga untuk kebutuhan kekekalan kita. Dan Yesus adalah sumber berkat. Maka ketika hidup kita hanya berfokus, berorientasi kepada hanya jasmani saja, lalu mengesampingkan ibadah, mengesampingkan firman Tuhan, mengesampingkan Tuhan Yesus, saudara, sama artinya melupakan Tuhan pencipta. Dan ketika kita melupakan Tuhan pencipta kita, Yesus Kristus, masih adakah berkat jasmani ataupun yang bersifat kekal? Tidak mungkin ada. Mungkin ada, kita bekerja masih bisa menghasilkan sesuatu. Tapi ingat, pekerjaan kita di luar Tuhan, kegunaannya terbatas, fungsinya terbatas. Tapi kalau kita bekerja, beraktivitas dengan mengingat Tuhan Yesus Kristus, walaupun bersifat jasmani yang Tuhan berikan, tetapi karena kita mencari dari tangan Tuhan, meminta dari Tuhan, tidak melupakan Tuhan, tapi mempercayai firman Tuhan, maka bersifat kekal. Karena Tuhan yang menjadi sumber berkat dan yang memberi kepada kita. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku, hai semua engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara, Tuhan Yesus mengundang loh ini. Tapi banyak orang yang tidak mau menyambut undangan. Tuhan Yesus mengundang loh, marilah hai engkau semua yang letih lesu dan beban berat. Tuhan mengundang loh ini. Tuhan Yesus, sumber berkat yang tiada hentinya, yang mengundang, marilah kepadaku hai engkau semua yang letih lesu dan beban berat. Itu Tuhan pencipta langit dan bumi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tapi banyak yang mengabaikan undangan ini dengan banyak alasan. Dan ketika Tuhan mengundang, Tuhan memberikan janji. Janjinya apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mu siapa? Kita semua yang mau menanggapi undangan Tuhan. Kita semua yang mau mengingat Tuhan pencipta kita melalui menyambut undangan Tuhan di dalam ibadah-ibadah, di dalam melakukan firman. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini kunci kita menjalani hari-hari kita yang berat ini, saudara. Hidup ini penuh dengan ancaman, bahaya ada di mana-mana. Bukan bahaya dipukul orang, bukan bahaya dibunuh orang, tapi bahaya dari pandemi hari-hari ini. Karena pandemi ini bukan hanya mengancam fisik kita terserang penyakit, tapi keluarga kita juga terancam berantakan karena penghasilan berkurang, bayar sekolah tetap bahkan cenderung naik, bayar PLN telat, putus, tidak ada ampun, bayar sepedi telat, putus, pakai data habis, putus, tidak bisa belajar online lagi, tidak bisa kerja dari rumah lagi. Memang ada, jangan putus dulu dong, ini anakku masih belajar, memang ada ampun seperti itu? Tidak ada. Kebutuhan terus bahkan cenderung meningkat. Penghasilan
banyak berkurang. Ini membahayakan keluarga kalau keluarga kita tidak mengingat Tuhan. Bisa perang, bisa bubrah. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di koran, ya, ada berita perceraian meningkat di pengadilan agama, bahkan sampai antri sampai lembur untuk sidang perceraian. Kapan itu? Baru-baru ini saudara, di musim pandemi ini. Karena apa? Alasannya karena apa? Uang, ekonomi. Kalau keluarga kita tidak mau mengingat Tuhan, cenderung melupakan Tuhan, tidak mau ibadah, tidak mau pegang firman Tuhan, tidak mau datangi undangan Tuhan Yesus, apakah kita akan mendapatkan jiwa yang tenang? Panas sampai keropos. Kalau ini panas, imun turun, ya kan? Terus terang penyakit. Begitu panas, imun turun, terus terang penyakit. Datang. Tidak lama, ngumpul. Kalau sudah dimasukin di kumpul, Pak Pendeta, apa yang dari debu tanah kembali ke tanah, apa yang dari roh kembali ke Allah, ke Tuhan. Ketika Pak Pendeta mengucapkan itu sambil menaburkan tanah di kuburan, next. Pertanyaannya, ketika masa hidup melupakan Tuhan, tidak mengingat rambu-rambu peringatan Tuhan yang macam-macam tadi ayat 2 sampai 6 tadi. Bahkan undangan Tuhan untuk mari datang kepada tidak dihiraukan, tapi dilupakan, dijauhi. Kira-kira ada ketenangan enggak dalam jiwanya, dalam kekekalan? Tidak akan ada. Yang ada adalah ratap, kertak, gigi, kekal selamanya. Sudah di dunia ini ngenes hidup penuh penderitaan, dalam kekekalan pun penuh tangisan, penuh penderitaan. Jiwa-jiwa yang tidak tenang. Tapi ketika kita mau mendengarkan panggilan Tuhan, ingatlah penciptamu, jangan lupakan aku, ibadahlah, pegang janji firmanku, terimalah undanganku. Maka Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 16 ini, dari kasih karunia, demi kasih karunia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan memberkati tiada hentinya. Saudara, ayo mulai saat ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami berkat-Mu yang tiada hentinya itu, walaupun di masa-masa bahaya, walaupun di masa-masa penuh dengan kesulitan, aku mau menikmati berkat-Mu yang tiada hentinya itu. Bisa terjadi, saudara. Bisa. Yang tua-tua, jangan merasa tua, lemah badannya, tapi nikmatilah kesegaran yang Tuhan janjikan. Marilah kepadaku, hai engkau semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu, memberikan kesegaran padamu. Yang muda-muda jangan merasa sudah tua, loyo, jangan. Engkau punya Tuhan yang hidup, miliki semangat yang dari Tuhan. Roh api yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, bekerja keras, penuh tanggung jawab. Dan Tuhan berjanji, aku akan berikan kelegaan, aku akan berikan kesegaran, berkat-Ku tiada hentinya, dan jiwamu akan tenang dalam kekekalan. Ini Tuhan mau supaya kita siap hidup di bumi ini. Walaupun menjalani hari-hari seperti ini, kita akan tetap ada sukacita. Karena kita yakin penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jangan putus semangat. Ingatlah Tuhan penciptamu. Jangan lupakan Tuhan, tetapi ingatlah Tuhan dan sambutlah undangannya. Marilah kepadaku, hai engkau semua yang letih lesu dan berbeban, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami saat ini datang di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan segenap umat-Mu.
Walaupun hari-hari ini rasanya berat, tapi kami punya janji firman-Mu bahwa Engkau memberkati kami tiada henti, bahwa Engkau akan memberikan kelegaan dan kesegaran, bahwa Engkau akan membuat hati jiwa kami tenang. Dan itulah yang membuat kami mampu menghadapi apapun resiko kehidupan hari-hari ini. Walaupun secara fisik tubuh jasmaniah kami merosot, tapi dalam keadaan tubuh yang merosot ini, hidup kami penuh sukacita, hidup kami penuh kekuatan Tuhan Yesus. Maka kami memilih mengingat Tuhan, mendatangi Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah seluruh umat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Apapun penyakitnya, yang terpapar COVID juga Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Tidak ada satupun bahaya bagi umat-Mu. Engkau sanggup bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit jadilah sembuh, yang berkekurangan diberkati dalam nama Yesus, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang hari-hari ini tiada arah dan tujuan hidupnya, Tuhan memberikan kepastian di dalam kebimbangan, kesimpang siuran hidupnya ini. Tuhan berikan arah yang pasti di dalam nama Tuhan Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan seluruh dan jemaat ini. Dan sebentar kami akan membawa persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Mereka yang belum sempat memberi, Tuhan memberikan seperti janji berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.